Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, banyak sekali senior ini. Seperti komandan saya dulu Pak, mantan komandan saya lupa. Menko Polhukam pada masanya, Profesor Mahfud. Saya selalu panggil dia komandan. Sampai hari ini pun kalau beliau WA pun saya panggil dan. Kemudian senior saya di Golok, Pak Profesor Saribuddin, ya Pak, terima kasih banyak. Kemudian ada Pak Suhadi juga, senior saya di Golok juga, Pak Rektor. Tadi ada juniornya Pak Ari, tapi saya lebih takut dengan juniornya daripada Pak Arinya. Pak Rifki itu ketua komisi 2 Pak. Iya. Tapi selama ini banyak bela saya. Dua kemungkinan, karena saya baik dengan dia atau dia takut sama Pak Ari. Saya itu yang kedua. Saya takut saya ngadu ke Pak Ari, dia kena sanksi. Kemudian ada Pak Yudianto Kajati, Sumsel. Dari Sumsel saya lihat ada juga hadir Pak Bursa, teman lama saya yang kemarin komplain sama saya. Komplain Pak Mahfud kepada saya, Pak Bursa Pak. Jadi bupati pertama kan di Lahat, WA. Lur itu maksud dulur Pak. Gaji saya cuma 5 juta ini. Dana operasionalnya 30 juta. Saya nggak bisa hidup kalau begini. Saya bilang, baru tahu gitu. Selama ini kan ketua partai, anggota DPR, tukang demo. Masa nggak tahu? Belum lagi yang datang Pak, kan dia bilang ini komandan demo Pak. Komandan aktivis. Semua aktivis itu anggap dia punya duit semua Pak. Datang semua ke sana. Minta bagian atau WA minta dikirim. Bingung dia Pak. Iya. Saya bilang, Bang Bursa gunakan dong kemampuan aktivisnya itu. Gimana caranya? Ya, ajak teman-teman kepala daerah lainnya, para bupati, wali kota, gubernur, dimobilisasi, tapi jangan kasih perintah saya, meskipun terbuka juga di sini. Jadi apa? Ya ajukan usulan kalau gaji 5 juta itu nggak dinaikkan akan ribut. Tapi kalau dana operasional untuk kepala daerah yang 30 juta naikin aja, namanya usulan. 100 juta kan menggunakan dana APBD untuk kegiatan kepala daerah. Ya. Ada lagi yang lain, apalagi kan di daerah kan ada PAD. PAD itu salah satu pendapatan penting daerah selain transfer pusat. Nah kalau PAD selama ini kepala daerah merasa enggan atau kurang semangat untuk naikkan PAD pendapatan. APBD itu anggaran pendapatan belanja daerah. Yang dipikirin hanya belanjanya aja, gimana cara ngabisin. Tapi nyarinya nggak semangat. Kenapa? Untuk apa? Nah kalau saatnya diberikan insentif dari PAD itu, saya sampaikan, itu ide saya lama Pak. Ini Pak Rifki bisa bantu juga nanti. Tadi saya sudah sampaikan Pak Rifki, saya sangat menghormati Pak Rifki, juniornya Pak Ari. Tapi sepertinya di Komisi 2 nggak pernah nyerang ke saya. Dua kemungkinan aja, karena Pak Rifki dengan saya memang personalnya baik, atau Pak Rifki takut sama Pak Ari. Nah ini saya sampaikan kepada Pak Bursa, ini naikkan 100 juta minimal. Itu masih bisa terakomodir APBD di daerah manapun juga per bulan. Ada lagi apa? Prosentase dari PAD supaya ada semangat motivasi untuk nyari PAD, pendapatan asli daerah sekian persen, semacam tantian untuk di BUMN gitu. Itu bisa dilegalisasi halal daripada mutip nyuri-nyuri dari anggaran-anggaran mata anggaran, kena kasus hukum
ditangkap Pak Yulianto nanti Pak. Iya. Ada lagi sebetulnya dari BUMD, karena kepala daerah itu pembinanya BUMD. Dari BUMD itu juga mungkin bisa dibuat aturan berapa persen pendapatan dari BUMD. Saya sudah pernah menyampaikan itu, tapi kemudian nggak terlaksana. Nah sekarang Pak Bursa sebagai komandan yang biasa mobilisasi pendemo, kali ini jangan mobilisasi pendemo, mobilisasi teman-teman kepala daerah yang jumlahnya 552. Silakan ngadep ke yang punya otoritas, termasuk kepada Pak Rifki, sehingga legal sah. Ini juga persoalan yang saya mau sampaikan nanti, ada perintah dari Pak Ari kepada saya. Kemudian rekan-rekan pejabat tinggi Kementerian Pratama Kementerian Lembaga termasuk yang mewakili Pak Richard, kemudian dari seluruh keluarga besar Ikatan Alumni UI, bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga saya lihat tadi paman saya ini Om Anwar Puadi yang selalu muda terus, ya, karena di sebelahnya ada pasangannya, dan pasangan itulah kakak sepupu saya. Hati-hati jangan dikerjain ya, dikerjain saya lapor polisi. Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih banyak mendapat kehormatan diundang di acara yang saya tahu ini kompak, solid, dan salah satu ikatan alumninya salah satu yang sangat aktif, kemudian ya tadi kompak dan banyak memberikan warna, bukan hanya bagi dunia akademik, tapi warna bagi negara ini. Tadi disebut oleh Pak Ari, figur-figur seperti Pak Artijo Alkostar, figur seperti Prof. Mahfud yang jam terbangnya di semua lini, di eksekutif, legislatif, yudikatif, dalam lengkap sekali. Ada Pak Fikri, Pak Ketua MA, Pak Sarifudin, kejaksaan, banyak sekali. Sampai saya mikir, setiap ketemu UII, saya bilang ini kalau mungkin ada aparat penegak hukum khusus yang kejaksaan pengadilan dikumpulin, dilempar batu kena kepala, tulisan UII. Hebat memang, ikatan ini luar biasa. Saya tahu persis ini. Biasanya yang lainnya cuek, yang ini akrab dan saling tarik menarik. Kemudian, ibu sekalian, saya sebetulnya diminta oleh atau diperintah oleh Pak Ari. Pak Ari ini sudah seperti kakak adik saya. Kami kenal udah mungkin 22 tahun. Meskipun kenal awalnya bentrok. Sebagai penyidik dan lawyer, tapi setelah itu menjadi sahabat sampai hari ini. Nah, beliau meminta, saya merasa personal, merasa bangga, dan saya tidak ikut intervensi nih Pak Mahfud waktu pemilihan kemarin Pak. Saya selaku Mendagri Pak netral. Ya, beliau terpilih sebagai ketua alumni UI. Saya merasa secara personal bangga, jujur saja. Ya. Makanya begitu beliau menyampaikan ada acara pelantikan, sampai ada 2 acara besar lainnya, saya batalkan. Dan sebetulnya istri saya lagi beres-beres ini, karena jam 6 nanti saya terbang ke Doha, Qatar, diundang di salah satu pembicara di forum security global di Qatar. Istri lagi beres-beres, saya tinggalkan. Kemana dulu? Kan jam 6 berangkat. Ini saya bilang penting, ini perintah Pak Ari semua itu. Iya. Saya biasanya arahan dari itu udah kayak kakak adik juga dengan istri saya. Jadi ya dia juga kalau sudah acaranya Pak Ari nyerah juga dia. Kalau ibu sekalian, saya diminta oleh Pak Ari, Pak Tito jangan sambutan aja lah, supaya agak rame-rame dikit. Kalau enggak,
landai-landai ya, datar-datar aja. Jadi apalah yang bisa disampaikan dari Kemendagri, yang bisa mungkin dari UII bisa memberikan kontribusi. Saya setelah diskusi sama beliau, soal apa nih menarik? Udah soal pilkada aja ya. Oke. Karena pilkada baru pelantikan serentak kemarin, dan ini menjadi masih wacana yang pro kontra, ada polemik tentang pilkada langsung, pilkada tidak langsung. Saya bilang saya nggak menyampaikan solusi, karena nanti seolah pendapat saya, tapi saya ingin melemparkan aja, melemparkan persoalannya, kemudian beberapa pandangan, dan setelah itu tolong setelah nantinya UII dengan banyak pemikirnya bisa membuat kajian juga yang kira-kira bisa menjadi masukan buat kami pemerintah dan juga kepada DPR sebagai pembuat undang-undang, karena kemungkinan bisa merevisi undang-undang tentang pilkada nomor 10 2016. Bapak Ibu sekalian, kita baru saja menyelesaikan sebagian besar. Pertama kali dalam sejarah bangsa ini kita melaksanakan pilkada serentak hingga 27 November 2024, dan sudah dilantik 503 kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal 20 Februari lalu. Dan ini sekali lagi first time ever in our history kita memiliki pelantikan serentak. Kemudian memang ada yang berdasarkan undang-undang tidak bisa dilakukan, tidak melakukan pilkada, seperti Yogyakarta karena daerah istimewa, undang-undang khusus. Sri Sultan, Sri Paku Alam adalah masing-masing adalah otomatis gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan di Jakarta, karena pemerintahan satu tingkat, maka wali kota Jakarta dan bupati Kepulauan Seribu itu tidak ada pilkada juga, tapi ditunjuk oleh gubernur. Nah, ada 545 daerah yang melaksanakan pilkada serentak. Dan ini pertama kali. Sebelumnya kita tahu bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD zaman reformasi, ya, DPRD. Kalau di zaman Orde Baru ya ditunjuk. Tapi pilkada pertama kali adalah tahun 2005, pilkada langsung oleh rakyat 2005. Dan setelah itu berturut-turut ada pilkada. Problem yang muncul adalah salah satu yang paling menonjol, karena pilkada ini terbentuk, ada pemekaran daerah baru, setelah itu dipilkadakan, pemekaran lagi dipilkadakan. Akibatnya sinkronisasi program antara provinsi, saya ulangi, kabupaten, kota, provinsi, pusat, itu tidak terjadi. Karena program 5 tahunannya yang harusnya sinkron antara pusat, provinsi, kabupaten, dan sampai ke atasnya dibalik, ini tidak terjadi karena adanya pilkada yang ada di tengah-tengah 5 tahunan. Presiden misalnya 2014 terpilih untuk sampai 2019, di tengah-tengah ada pilkada, gubernur baru, bupati baru, ada lagi pilkada lagi, gubernur baru, bupati baru, yang memiliki visi misi sendiri, janji politik tersendiri pada saat kampanye, sehingga akhirnya terjadi ketidaksinkronan yang merugikan, bukan hanya pusat, merugikan daerah juga. Bupati punya program 5 tahun, tiba-tiba gubernurnya masuk orang baru, dan untuk 5 tahun ke depannya dia, orang baru ini bawa visi sendiri. Tadinya bupati punya prioritas jalan raya atau irigasi, Pak Bursa menjadi prioritas, tiba-tiba gubernurnya
punya program bukan soal irigasi, tapi soal misalnya kemiskinan atau soal perumahan, jalan, pelabuhan dan lain-lain. Ya kacau, bekerja sendiri bupatinya. Nah sama, bupati sudah punya program, presidennya baru karena masa jabatannya berbeda. Presidennya punya program A, B, C, D, E yang nggak sinkron dengan program para bupati wali kota. Ya, akhirnya terjadi ketidaksinkronan, kerugian masyarakat. Nanti saya akan jelaskan dikit contoh-contohnya. Sama di provinsi terjadi masalah. Gubernurnya punya visi janji politik A, di tengah-tengah ada bupati baru, ada wali kota baru, punya janji politik yang berbeda. Ada presidennya baru, sehingga terjadi dengan visi misi sendiri, nggak cocok lagi. Di tingkat pusat sama, presidennya terpilih, punya visi 5 tahunan begini, gubernurnya di tengah-tengah ada yang ganti pilkadanya 5 tahunan. Kemudian bupati wali kotanya ganti dengan visi misi sendiri. Contoh misalnya, dibangun oleh pemerintah pusat pelabuhan diduga besar, di Nduga itu di Papua, karena tidak ada akses menuju Wamena, harus melalui udara. Pelabuhan ini laut, dengan harapan nanti akan ada jalan menuju Wamena. Jalan menuju Wamenanya ada, tapi jalan sirip-siripnya yang menuju ke pasar, ke kampung-kampung nggak dibangun oleh bupati karena bukan programnya dia. Akhirnya nggak terjadi sinkronisasi. Di Aceh misalnya, presiden membangun bendungan besar dengan tujuan untuk cadangan air dan mengairi sawah. Ada pembagian untuk jaringan irigasi primer, itu dikerjakan pemerintah nasional, tidak pusat. Untuk jaringan sekunder itu oleh provinsi. Jaringan tersier itu oleh kabupaten, kota. Bendungan yang dibangun, jaringan primer yang dibangun pemerintah pusat, gubernurnya visinya, programnya bukan prioritasnya soal irigasi. Yang lain nggak dibangun jaringan sekundernya. Bupati wali kotanya, bupatinya nggak bangun jaringan tersiernya yang sirip-sirip menuju sawah-sawah. Ya nggak jalan. Nah itulah kemudian muncul ide untuk pilkada serentak yang dilaksanakan sudah tanggal 27 November agar 5 tahun itu paralel. Presiden dilantik bulan Oktober, 20 Oktober, November pilkada, pelantikan serentaknya 20 Januari. Jadi nggak jauh beda masanya. Nah kira-kira itu maksud daripada pilkada serentak. Sudah berjalan. Namun ada beberapa daerah yang masih belum selesai. Dari 545. Ada 42 daerah. 2 itu kotak kosong kalah. Celeng kotak kosong menang di Pangkal Pinang dan di Bangka, di Kabupaten Bangka. Yang 43 lainnya ada yang PSU, ada penghitungan ulang, biayanya mahal. Untuk pilkada yang kemarin saja total biayanya itu lebih kurang berapa? Nilainya 40 triliun lebih nilainya. Itu yang dari pemerintah, belum lagi yang dari para kandidat dan lain-lain. Kita tahu semua tidak ada yang gratis. Nah kemudian sekarang ada pemilihan suara ulang. Kita pernah mengalami pemilihan suara ulang yang memprihatinkan. Di kampungnya Pak Rifki dulu tahun 2020 pemilihan gubernur itu sudah dilaksanakan ke MK, perintahkan PSU suara ulang.
Sudah dilaksanakan lagi, di-MK-kan lagi, perintahkan suara ulang lagi. Sampai 8 bulan baru selesai. Berapa biaya yang timbul. Dan kemudian tambahan biaya, belum lagi polarisasi masyarakat. Pembelahan masyarakat. Karena bagi saya, election itu adalah the landmark of demokrasi. Betul. Pemilihan itu adalah titik tanda demokrasi, karena itulah satu-satunya momentum semua rakyat terlibat untuk menentukan pilihan pemimpinnya atau perwakilannya. Kalau yang lain diwakili. Tapi dan apa namanya itu namanya perbedaan atas pilihan-pilihan dalam ilmu security, semua perbedaan mengandung potensi konflik. Sehingga saya menganggap bahwa democratic election itu adalah pembelahan masyarakat yang dilegalisasi. Yang itu apapun juga punya potensi konflik yang kalau nggak bisa di-manage bisa menjadi violent kekerasan, violent konflik kekerasan. Dan itu terjadi di banyak daerah, beberapa daerah. Salah satunya di Papua. Di Papua pernah pemilihan kepala daerah di Jalimo itu diulangi, perintah MK diulangi dari awal, dari pendaftaran lagi, bakar-bakaran, bunuh-bunuhan sampai 1 tahun 3 bulan, sia-sia begitu saja. Dan kemudian yang terakhir sekarang adalah di Puncak Jaya. Puncak Jaya ini bakar, bunuh-bunuhan, sudah banyak korban, meninggal ratusan orang, terluka sampai lebih kurang 3 minggu lalu. Dan ini berlangsung sudah cukup panjang juga. Perintah MK untuk penghitungan suara ulang. Sudah dihitung suara ulang, selesai, kalah, ada yang kalah, ada yang menang, yang kalah ngajukan gugatan lagi sekarang. Sekarang lagi berproses, Pak Rifki. Ada cukup banyak ini yang lagi, bedanya tipis-tipis rata-rata Pak. Bedanya kurang dari 1000. Bukan kita hanya di Papua, tapi daerah yang kita anggap maju, seperti di Siak, bahkan di Jawa, di Magetan Pak. Di Magetan sudah selesai, beda tipis, yang kalah gugat lagi ke MK. Iya. Jadi kalau terus gugat, kalau MK juga perintahkan lagi suara ulang, kapan selesainya ini? Nah ini kira-kira dinamika yang kita alami yang memang merupakan fakta. Saya menyampaikan fakta yang ada. Nah saya mencoba menganalisis apa saja kelebihan dan kekurangan daripada pilkada langsung. Kelebihan yang paling utama tentunya adalah demokrasi. Titik tanda demokrasi. Karena melibatkan rakyat langsung untuk memilih pemimpin atau perwakilannya. Dan saya sampaikan tadi, election, pemilihan itu adalah the landmark of democracy. Jadi titik tanda terpenting dari demokrasi, karena di momentum saat itulah hanya masyarakat terlibat, semua rakyat. Di momentum yang lain diwakili oleh DPR, DPRD. Nah kemudian yang kedua, legitimasi dari rakyat kuat, karena rakyat memilih langsung pemimpinnya. Dan biasanya kepala daerah calon ini mereka akan bergerak sampai turun ke bawah untuk mendapatkan suara, baik popularitas maupun elektabilitas, sehingga dikenal oleh rakyat. Ketika dipilih, legitimasi rakyat kuat pada dia. Kemudian election ini juga memberikan kesempatan, pemilihan pilkada langsung, kesempatan kepada semua orang. Selagi hak politiknya nggak dicabut, semua orang, apapun latar belakangnya, mau birokrat, non birokrat, mau pedagang, dosen, preman pasar,
boleh ikut dalam pemilihan, dan kita bisa menemukan pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak dapat kesempatan kalau dilaksanakan penunjukan misalnya. Nah, ya Pak Jokowi adalah salah satu contoh pemimpin yang lahir melalui mekanisme pilkada, mulai dari wali kota, gubernur, presiden. Ya, kalau nggak ada pilkada langsung, nggak ada, beliau mungkin nggak jadi presiden kalau penunjukan, karena bukan birokrat. Tapi sisi negatif kita juga tidak menutup mata. Di antaranya adalah biaya tinggi. Pak Bursa mungkin nggak bayar, mungkin murni kampanyenya, betul Pak ya? Kok nggak jawab? Kalau Pak Ratu Dewa saya tahu birokrat ya, tapi kalau Pak Bursa kan idealis. Berarti datang ke sana betul-betul kampanye dengan membawa visi misi tanpa ada tim sukses toh, nggak perlu dibayar tim suksesnya. Oh bayar juga. Faktanya begitu. Saya nggak mau nanya Pak Bursa di depan sini berapa keluarnya. Nanti saya berdua pun nggak mau saya tanya, karena kalau saya tanya dia bilang mana balikin uang saya. Saya lagi nanti balik bandar. Nah, jadi itu siapapun tahulah ini biaya tinggi. Untuk yang resmi aja buat tim saja perlu uang, kampanye perlu uang, baliho perlu uang, media perlu uang, konsultan politik perlu uang, dan lain-lain. Belum lagi yang nggak jelas itu dari partai ya. Kemudian ada lagi yang serangan pajar, banyaklah terungkap itu kasus yang sudah ada. Jadi biaya yang tidak murah. Yang kalau itu dikembalikan dengan kata Pak Bursa gaji 5 juta sama operasional 30 juta, nggak balik-balik kira-kira gitu. Iya, tekor. Pertanyaannya ada nggak yang mau tekor gitu? Itu yang pertama, sehingga menjadi menurut saya salah satu akar masalah terjadinya tindak pidana korupsi. Orang baik pun kalau dia bukan dari latar belakang yang mampu, orang baik pun bisa jadi gak baik dengan sistem seperti itu. Itulah tadi saya sampaikan solusinya, kenapa nggak legalisasi saja pendapatannya. Nah, kemudian kita mencari solusi. Dari solusi jangan membiarkan. Saya pernah sampaikan, mohon maaf Pak Mahfud, di dalam satu forum, bagi saya nggak terlalu sulit. Pak Yulianto, mohon maaf saya tidak mengecilkan kejaksaan Pak ya, ataupun teman-teman penegak hukum yang lainnya. Sebagai waktu saya Kapolri saya sampaikan, bagi saya nggak terlalu sulit untuk membuktikan mencari kesalahan kepala daerah. Nggak ada yang sulit. Target mana aja, kepala daerah yang mana? 3 bulan ketemu Mas. Kenapa? Karena ya situasi seperti itu. Tinggal disadap kepala daerahnya. Kalau nggak dia pinter menjaga handphonenya, orang-orang lingkaran satunya, ajudan, pengawal, ADC, istrinya, yang istrinya, anaknya. Habis itu orang-orang yang jadi ring satu kepercayaan dia, sekda, kepala keuangan, kemudian kepala BKAD, kepala dinas PU, yang basah-basah itu. Mereka jaga lingkaran sekitarnya, si kepala PU, lingkarannya sekda, ajudannya, pengawalnya, itu jorok-jorok kalau ngomong. Karena mereka merasa saya nggak salah, saya kan cuma staf aja diperintah. Nomornya ya mereka kalau kita menggunakan wifi segala macam, kemudian menggunakan proteksi software, dia aja enggak. Mereka polos. Belum lagi kita turun ke lapangan. Turun ke lapangan, cek dulu wakilnya. Wakilnya kepala daerah ini kira-kira hubungannya dengan kepala daerah gimana? Bagus nggak? Oh nggak bagus. Nah ini rekrut. Cari salahnya dia. Karena dia pasti tahu dia kan punya staf, dia orang dalam. Kenapa? Karena
harapan dia kepala daerah ketangkep dia naik gitu. Ya, kemudian cari orang-orang yang pernah dipecatin. Ini Pak Bursa pasti banyak mencatin orang ini. Pak Dewa juga pasti begitu naik. Ini orang, ini pejabat ini dulu dia ini kepala dinas ini, dia orangnya bupati yang atau wali kota yang lama ini, gubernur yang lama. Saya copotin. Ini kelompok barisan sakit hati ini, dia punya kaki di bawah. Di eselon 3, di eselon 4, yang ngerjakan tenis hari-hari. Ya tinggal direkrut aja. 3 bulan ketemu persoalan. Jadi lebih sulit kalau ke Pak Kakak tidak dengan korupsi pada daerah itu enggak terus sulit. Kenapa? Rumahnya ada, kantornya ada, KTP-nya jelas. Jauh lebih sulit menangani terorisme, narkotik. Namanya banyak kali, rumahnya nggak jelas, mobilitasnya tinggi, ya. Mencarinya itu susah. Kalau ini sudah jelas, pejabat nggak mana-mana, kira-kira begitu. Jadi bagaimana kita mencari? Kalau yang greedy ya diajar, tapi kalau yang korupsi karena sistem, nah apa solusinya? Dan ini juga menjadi masukan untuk UII sebagai pemikir think tank yang tadi saya sudah sampaikan, salah satu yang mewarnai Indonesia ini, terutama bidang hukum, apa nih solusinya? Nah kemudian persoalan lainnya yang menjadi sisi negatif, polarisasi masyarakat yang kalau terus berkepanjangan, ini bisa menjadi potensi konflik kekerasan, dan itu sudah terjadi di mana-mana. Yang kalau nggak cepat diatasi, nggak di-manage dengan sangat baik sekali, maka itu akan meledak dan merugikan semua. Nah yang lain adalah kepala daerah yang dipilih umumnya kan adalah kader partai politik atau diusung oleh partai politik. Yang perorangan ada tapi jarang, dan jarang juga menang. Nah otomatis punya beban kepada partai politik dia yang mengusung atau yang menjadi induknya dia. Dia menjadi petugas partai, nggak begitu independen. Visi misinya bisa berubah menjadi pragmatis. Kemudian tidak semua kepala daerah memiliki pengalaman di birokrasi. Ini persoalan. Kenapa? Karena boleh datang dari semua background, dari artis boleh, dari pengusaha boleh, siapapun juga, sepanjang dia populer, dipilih rakyat jadi kepala daerah. Begitu naik kepala daerah, nggak ngerti birokrasi. Kita buat retret 1 minggu, nggak juga masuk semua. Contoh yang paling nyata kemarin, Bupati Indramayu diperiksa oleh Irjen Kemendagri, kenapa ke luar negeri tanpa izin. Padahal saya sendiri sudah menyampaikan di spesifik, saya minta waktu spesifik larangan-larangan dan sanksi kepala daerah. Di hari terakhir retret, pasalnya pun saya naikin semua. Luar negeri harus izin, gubernur kepada presiden, menteri kepada menteri untuk bupati wali kota. Bukan maunya saya, kata undang-undang, yang buat undang-undang yang membuat itu. Nah, ternyata ada yang keluar negeri, Bupati Indramayu diperiksa, begitu diklarifikasi, jawabannya simpel, Pak itu kan cuti bersama. Kalau cuti bersama kan saya nggak perlu izin, tinggal keluar negeri aja. Itu. Jadi menerjemahkan sendiri, padahal pasalnya ke luar negeri harus izin. Nggak ada bahasanya kecuali cuti bersama. Nggak ada. Yang menyedihkan lagi bagi kita dengan peristiwa itu, kepala daerah ini nggak tahu fungsinya. Dia nyampaikan bahwa di kantor sudah kosong. Kalau saya masuk, saya kerja sendiri. Ya, Anda kepala daerah penguasa wilayah, tanggung jawab ketika lagi lebaran. Itulah puncak kegiatan masyarakat. Arus mudik, arus balik Indramayu itu banyak. Masalah harga pangan, kemudian masalah tempat wisata yang harus diamankan, potensi banjir, bencana mungkin terjadi. Anda harus siaga. Kita sampaikan seperti itu. Nggak tahu.
Jadi ya sama kayak pegawai negeri biasa, bahwa kalau cuti ya semua pulang. Nah kira-kira begitu. Itulah resiko pilkada langsung ketika pejabatnya dari non birokrat, belum tentu dia paham. Wakil saya Pak Bima Arya mencoba menelpon 30 orang Pak, tentang pemahaman izin keluar negeri tadi. Hampir separuhnya mengatakan, sampai separuhnya. Jadi Pak Rifki dari 503 kepala daerah Pak, yang dilantik kemarin serentak, 400 orang yang belum pernah sama sekali menjabat kepala daerah. 103 pernah, entah dia bupati jadi bupati lagi, bupati menjadi wali kota menjadi gubernur, atau bupati jadi gubernur menjadi tetap jadi gubernur. Kali itu ngerti 103. Yang 400 ini kayak Pak Bursa sama sekali baru, Pak wali kota baru tapi dari birokrasi, ngerti Pak Dewa. Nah yang baru ini dicoba oleh Pak Bima Arya, 30 ditanya yang dia kenal, 15 mengatakan cuti bersama, ya cuti, nggak perlu izin, keluar negeri juga nggak perlu izin. Betul itu. Nah kira-kira itulah contoh daripada konsekuensi pilkada langsung ketika dia bukan dari birokrat. Kita harus memberikan pemahaman pada yang bersangkutan. Nah terlihat dari sisi positif dan negatif pilkada ini, maka sebetulnya muncul wacana harga yang mahal, biaya politik kandidat juga tinggi, uang negara juga keluar besar, kemudian potensi konflik dan lain-lain. Ada wacana diantaranya supaya pilkada ini tidak langsung. Wacana itu ada. Ada yang meminta langsung tetap, ada yang minta tidak langsung, ada juga yang menawarkan hybrid. Ada daerah yang boleh langsung, ada daerah yang tidak langsung. Tapi yang jelas kita terikat pada konstitusi UUD 45 pasal 18 yang mengatakan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil, wali kota dan wakil dilaksanakan secara demokratis. Ini menutup ruang untuk dilakukan penunjukan langsung, menutup ruang. Tapi demokratis bisa dua, langsung atau melalui perwakilan. Artinya pemilihan oleh DPRD bukan sesuatu yang haram, bukan, berdasarkan konstitusi kita. Nah, wacana ini muncul. Salah satu studi yang dilakukan oleh LIPI, saya baca ada 2 kali, research daripada LIPI, mereka menawarkan pilkada asimetris, yaitu tidak semua harus langsung dan tidak semua juga harus melalui DPRD, tergantung situasinya. Nah, situasinya tergantung, ada 3 variabel yang disampaikan di sana. Satu adalah variabel IPM, Indeks Pembangunan Manusia, sebagai angka kuantitatif untuk mengukur literasi demokrasi. Apakah masyarakat itu ngerti demokrasi, ngerti nggak apa gunanya dilaksanakan pilkada untuk memilih pemimpin dan perwakilannya, paham nggak? Nah itu sangat tergantung dengan tingkat pendidikan, dan itu tingkat pendidikan itu diukur dari angka IPM. Ini bisa IPM-nya kuat, sedang, atau lemah. Nah, yang kedua adalah dari kemampuan fiskal. Apakah pilkada dibagi 3, fiskal yang kuat, sedang, lemah. Kuat itu ditandai dengan PAD-nya yang tinggi daripada transfer pusat. Jadi anggaran daerah itu utamanya adalah 2, PAD dan transfer pusat. Kita membagi 3 kelompok untuk provinsi. Yang warna hijau itu adalah PAD, pendapatan asli daerah, artinya pemasukan sendiri. Yang biru itu transfer pusat.
Nah, kita lihat seperti kasus di Banten dalam slide ini, Banten itu 70% dia dari PAD-nya sendiri. Jadi mau melakukan pilkada nggak masalah, diulang lagi nggak ada masalah, uangnya ada. Jakarta 66% itu adalah dari PAD, retribusi, pajak dan lain. Mau dilakukan pilkada 3 kali juga nggak apa-apa, uangnya ada ya. Tapi yang lemah di sebelah kanan sekali, lemah yang ditandai dengan PAD, transfer pusatnya tinggi. PAD-nya kecil. Ini warna biru inilah PAD. Saya ulangi, transfer pusat, ketergantungan pada pusat tinggi sekali. Dan biru ini uangnya sebagian besar habis buat belanja pegawai, bagian besar buat gaji dan untuk kegiatan pegawai juga. Nah ini kalau dilakukan pilkada, maka akan menyedot dana untuk kepentingan rakyat. Karena gaji nggak mungkin ditunda, gaji harus dibayarkan. Yang dikurangi efisiensikan adalah kegiatan pegawai, dan kemudian kalau dilakukan pilkada ulang, maka otomatis uang untuk pendidikan, buat kesehatan, buat bangun jalan tersedot semua untuk kegiatan pilkada. Ini faktanya seperti itu. Kemarin saya di Komisi 2 dicecer terus oleh teman-temannya Pak Rifki. Ini Mendagri harus mampu. Pokoknya anggarannya dari APBD sesuai undang-undang, bla bla bla. Wah, tim kita ngotak-atik, ngorek-ngorek anggaran mana yang nggak efektif. Oh ini rapat sekian kali kurangi untuk membiayai PSU, pemilihan suara ulang. Lah kalau nanti di MK disuruh ulangi lagi, dari mana lagi anggarannya? Ya udah dari pendidikan lagi. Gaji guru dikurangi mungkin, untuk jalan dipindahkan untuk pilkada, bolong-bolong nanti jalannya, dan seterusnya. Nah ini sehingga kemampuan fiskal menjadi juga salah satu variabel untuk menentukan pilkada langsung atau tidak. Nah yang terakhir variabel tentang potensi sosial, konflik sosial masyarakat. Apakah pilkada langsung itu akan bisa memecah simpul-simpul yang selama ini mempersatukan mereka? Atau kalau itu terjadi, lebih baik tidak. Sehingga akhirnya dari LIPI membuat kategori, kalau daerah itu kemampuan fiskalnya kuat, IPM-nya tinggi, dan kalau dilakukan pilkada tidak terjadi kekerasan, konflik terjadi, persatuan-persatuan tidak akan pecah, lakukan pilkada langsung. Tapi kalau seandainya daerah itu sudah tergantung anggarannya dari pemerintah pusat, PAD-nya kecil 5%, 6%, kemudian indeks pembangunan manusianya rendah sekali, artinya masyarakatnya nggak ngerti demokrasi itu apa, nggak ngerti memilih itu untuk apa. Dan kemudian yang ketiga, bisa memecah mereka, simpul persatuannya pecah, konflik. Ini terlalu risiko untuk dilakukan pilkada langsung. Kemudian yang ketiga adalah tadi, kalau seandainya katakanlah dua variabel memenuhi syarat, fiskalnya oke, tidak memecah, meskipun literasi demokrasinya kurang, mungkin masih bisa dilakukan melalui mekanisme DPRD. Kira-kira seperti itu. Hybrid. Nah, itu yang disebut dengan asimetris. Tapi saya sendiri nggak mau menjawab pilihan saya seperti apa, pilihan pemerintah seperti apa. Masih long way. 2029, 2030 ini waktunya untuk kita melakukan polemik dan menyampaikan pikiran-pikiran untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan itu. Nah, saya ingin menyampaikan satu lagi, yaitu tentang demokratisasi di Indonesia. Kita tahu bahwa cara-cara kita melakukan demokratisasi, ya, dan itu tuntutan masyarakat pada saat reformasi. Tapi
reformasi itu adalah bagian, saya kira, demokratis Indonesia itu bagian daripada gelombang demokratisasi dunia pasca Perang Dingin selesai tahun 1990 yang ditandai dengan pecahnya Uni Soviet menjadi Rusia dan negara-negara kecil yang menjadi indikator kekalahan Timur komunis dari Barat, dan Barat kemudian dari bipolar dua kutub menjadi satu kutub monopolar, dan sebagai pemegang hegemoni Barat mengimpos semua agendanya termasuk agenda ideologi demokrasi dan kapitalisme model Barat. Dan saat itu memang ada perdebatan tentang apa yang akan terjadi ke depan di dunia ini, terutama dalam sistem politik internasional. Perdebatan terjadi antara dua tokoh utama, yaitu Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History and the Last Man. Dia menyatakan bahwa sejarah pertarungan ideologi besar sudah selesai antara komunisme dan demokrasi liberal, dan the last man yang akan muncul, the last man adalah demokrasi liberal. Francis Fukuyama. Rejim-rejim yang dianggap tidak demokrasi akan tumbang, dan dia tunjukkan dengan peristiwa-peristiwa seperti Saddam Hussein tumbang, Arab Spring yang menjatuhkan Gaddafi di Mesir dan lain-lain, Yugoslavia pecah. Itu yang memperkuat argumen dia tentang berakhirnya perang ideologi. Tapi ini ditentang oleh gurunya dia, Samuel Huntington, dalam bukunya Clash of Civilization. Dia bilang enggak, yang terjadi bukan berakhirnya perang ideologi dua yang besar itu, tapi yang terjadi adalah clash antar peradaban. Dan dia menyampaikan salah satunya peradaban Islam akan menjadi penantang Barat. Kemudian yang kedua adalah peradaban Asia Timur, karena adanya kecepatan pertumbuhan ekonomi, East Asian Miracle, yang dipimpin oleh China, termasuk Indonesia. Itu kemudian dia menyampaikan seperti itu argumennya. Dan peristiwa 9/11, Al-Qaeda menyerang Amerika, itu adalah salah satu contoh yang memperkuat argumentasi Samuel Huntington bahwa terjadi clash peradaban Barat lawan Islam dan seterusnya. Nah, demokratisasi yang disampaikan oleh Fukuyama ini mewarnai dunia. Tapi saat itu ada satu tokoh yang punya pandangan lain, yaitu Mahathir. Saya membaca tulisannya di majalah Times. Dia menyatakan mana yang harus kita dulukan, which one must come first, demokrasi atau welfare. Ada dua jalan yang berbeda. Kalau kita dahulukan demokrasi, implan demokrasi, oke, untuk negara-negara yang sudah didominasi oleh middle class, karena mereka mengerti apa itu demokrasi, mengerti apa gunanya election, mengerti hak-hak sipilnya dia, menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, kebebasan pers, dan lain-lain. Fine. Tapi demokrasi yang diimplan kepada masyarakat negara yang didominasi oleh low class too risky, dia bilang. Terlalu, kenapa? Karena masyarakat ini nggak ngerti demokrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, freedom of expression, yang kita buat dalam bentuk undang-undang nomor 998, bisa diterjemahkan sebagai aksi jalanan, kekerasan, bukan menyampaikan pendapat, bakar-bakar dan lain-lain. Undang-undang berikut yang terbit adalah Undang-Undang Pers tahun 99. Dan setelah itu undang-undang merubah Undang-Undang Ormas
untuk kebebasan berserikat dan berkumpul, freedom of congregation. Padahal kita tahu juga undang-undang kebebasan itu semua ada batasnya. Penyampaian pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor 98 itu sebetulnya meratifikasi dari ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 19, yang di situ mengatakan freedom of expression without intervention. Tapi ada batasannya, ada 4 limitasi yang disampaikan di ayat 2-nya. 1, must respect the rights of others. Harus menghargai hak-hak orang lain. Boleh nyampaikan pendapat, tapi hargai hak orang lain. Yang kedua, must maintain or keep public order. Harus menjaga keamanan ketertiban umum. Yang ketiga adalah respect ethics and moral. Mengindahkan etika dan moral ketika menyampaikan pendapat. Nah, yang keempat lebih keras betulnya di dalam ICCPR yang merupakan UN Convention, yaitu must not threaten national security, tidak boleh mengancam keamanan nasional. Nah, di dalam undang-undang kita nomor 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, 4 limitasi itu juga disebutkan. 1, sekali lagi harus menghargai hak orang lain. Jadi kalau misalnya demo di jalan depan DPR atau dimanapun menutup jalan, enggak menghargai hak orang lain, melanggar itu sebetulnya. Yang kedua, must keep public order, harus menjaga ketertiban umum. Bakar-bakar, bajak kendaraan truk, bensin, ya jelas melanggar ketertiban umum. Respect ethics and moral. Jadi kata-kata yang disampaikan tidak boleh sampai menghujat privasi orang lain atas nama demokrasi. Etika dan moral itu disampaikan UN dan disampaikan undang-undang kita juga. Dan yang keempat, kita lebih lembut. Kalau di nomor 4 ICCPR itu must not threaten national security, tidak boleh mengancam keamanan nasional. Di kita hanya wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini. Nah, jadi ada batasan sama dengan kebebasan pers, bukan absolut, tapi juga ada batasan-batasan, diantaranya kewajiban untuk misalnya cover both sides, kemudian juga selain menjaga kerahasiaan narasumber, tapi harus juga memberikan pemberitaan yang bertanggung jawab, diantaranya itu. Sekarang juga adalah kebebasan berserikat berkumpul, freedom of congregation, diatur dalam undang-undang keormasan. Ormas bebas, nggak lagi diperiksa segala macam, diaudit pun nggak. Kita nggak tahu sumber anggaran segala macam. Inilah problem-problema di mana ketika kita mengimplan demokrasi di dalam masyarakat yang literasi demokrasinya rendah karena didominasi low class, risky. Potensi satu, manipulasi demokrasi akan terjadi. Oleh siapa? Oleh yang punya kuasa, yang punya modal, dan punya kekuatan untuk mendikte media. Yang kedua adalah potensi konflik vertikal maupun horizontal akan terjadi. Rakyat bersuara, mereka low class, mereka minta agar mereka naik derajatnya, ekonominya instan, cepat. Paling Indonesia negara besar, nggak mungkin. Takes time. Demo lah terjadi, konflik vertikal. Konflik horizontal terjadi juga. Karena apa? Kebebasan berserikat berkumpul, kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk kelompok-kelompok radikal dengan ideologi kerasnya, mereka boleh
bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Dan kemudian yang terjadi kembali kepada hal-hal yang bersifat primordialisme, identitas suku, identitas agama, identitas ras. Konflik yang terjadi di Ambon dan Poso saya kira menjadi contoh pelajaran pahit bagi kita, di mana masyarakat kembali kepada identitas primordial tradisional, bahkan ke perbedaan agama yang memecah sendi-sendi kebinekaan kita menjadi nilai dasar. Nah itu sehingga akhirnya Mahathir menawarkan jalan kedua, welfare first, kesejahteraan dulu, apapun sistemnya, mau itu demokrasi, full demokrasi, mau demokrasi terbatas atau flawed demokrasi, demokrasi yang cacat, ataukah itu oligarki yang dikuasai oleh sekelompok orang atau satu partai seperti di China, atau autokrasi, authoritarian sepanjang baik menurut Mahathir ya, sepanjang baik dan bisa meningkatkan derajat rakyat menjadi lebih sejahtera, maka fine. Demokrasi akan dibuka ruangnya ketika middle class makin lama makin membesar. Literasi demokrasi masyarakat mengerti apa itu demokrasi, maka ketika mereka makin mengerti, ruangnya makin lama makin dibuka, makin lebar. Sampai terjadi full demokrasi ketika middle class sudah besar. Nah, kita 98, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita sudah memilih jalan pertama, demokrasi first. Karena tuntutan saat itu keadaan psikologis yang antitesis dari Orde Baru yang dianggap mengekang demokrasi, ya kemudian muncullah kemudian free demokrasi yang hampir menjadi full demokrasi. Dan inilah harga yang harus kita bayar. This is the price we have to pay. Konflik Ambon, Poso, pilkada langsung, dan seterusnya. Nah ini mungkin bisa menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian, ya, pandangan-pandangan ini, apa yang harus kita lakukan? Kita mau pilkada langsung atau tidak langsung, ataukah hybrid, asimetris, bagaimana penerapan demokrasi kita, apakah kita berusaha mengurangi demokrasi di bagian-bagian tertentu ketika karena masyarakat nggak siap mungkin, dan kemudian lebih mengedepankan program-program untuk kesejahteraan, baru kemudian ruang demokrasi dibuka ketika masyarakat sudah memahami demokrasi yang ditandai dengan middle class-nya yang dominan. Apakah seperti itu? Atau ada lagi jalan yang lain? Tetap seperti ini, tapi ada solusi. Ada solusi atas permasalahan-permasalahan muncul dengan mengimplan demokrasi, full demokrasi di masyarakat yang masih didominasi oleh low class. Nah, terakhir yang bisa saya sampaikan, satu pandangan lagi yang bisa jadi masukan teman para pemikir dari UII untuk memberikan kontribusi tentang katakanlah pilkada yang permintaannya Pak Ali, adalah tentang sistem noken yang ada di Papua. Saya pernah jadi Kapolda Papua 2 tahun dan dilaksanakan di gunung-gunung itu sistem noken. Yang terjadi brutal. Pak Ali ini adalah salah satu lawyer kemarin di pilkada di salah satu Papua Tengah. Sampai nyampaikan, Bang, itu brutal sekali. Yang ada di TPS nggak ada artinya itu. Yang di TPS begitu dibawa ke kecamatan, udah buat sendiri aja angkanya, suka-suka. Begitu dibawa ke kabupaten, KPU-nya, suka-suka juga diganti. Iya, saya sampai di MK, bertemu dengan pimpinan-pimpinan MK gitu. Pak Tito katanya, kayaknya apa yang disampaikan Pak Tito dulu
tentang di Papua, kemungkinan untuk tidak langsung itu kayaknya perlu kita pikirkan sama-sama lagi. Ada nggak tulisannya? Udah hilang semua tulisan saya. Iya. Nah, saya berusaha memahami ini sistem noken ini apa gitu. Saya dulu bertanya-tanya ke banyak, baik yang di pusat maupun di Papua sendiri, kenapa ada harus sistem noken? Jujur aja saya nggak ada yang jawaban memuaskan saya. Sampai saya ketemu satu buku karangan Francis Fukuyama lagi. Judul bukunya The Origins of Political Order. Buku ini tahun 2012 dibuat oleh Fukuyama. Ketika terjadi 9/11, serangan kepada dia terjadi. Anda bilang demokrasi liberal akan menguasai dunia. Buktinya yang benarlah Huntington. Peristiwa 9/11 membuktikan tesisnya Huntington lebih baik daripada Anda. Peradaban Islam menyerang Barat, dibilang itu. Clash of Civilization. Dia buatlah kemudian buku ini. Asal muasal ketertiban politik. Dan dalam tulisan dia mengatakan bahwa tetap nanti demokrasi liberal teruji adalah yang terbaik dari sistem-sistem yang ada. Itu peristiwa 9/11 oleh kelompok-kelompok Al-Qaeda dan lain itu hanya kerikil-kerikil gelombang-gelombang kecil. Tapi gelombang besarnya adalah gelombang demokrasi liberal. Itu yang dia sampaikan. Tapi dalam bagian pendahuluan dia sampaikan, tapi nanti salah satu hambatan dari sistem demokrasi liberal adalah sistem peradaban Melanesia dari Papua sampai dengan Solomon Island. Karena mereka menggunakan sistem yang disebut Big Man atau disebut juga dengan One Talk, satu bahasa. Dan mereka memiliki political order tersendiri, ketertiban politik sendiri yang kita anggap primitif. Mereka sudah menerapkan ribuan tahun. Ribuan tahun terjadi ketertiban politik. Karena untuk yang dipilih menjadi big man, kepala suku, itu dimusyawarahkan dan ada hak dan kewajiban. Kita tahu di Papua itu tentara sama polisi di gunung-gunung udah nggak ada. Jadi tersebarnya kan sangat tinggi sekali. Luasnya 3 kali Pulau Jawa yang 150 juta orang, di sana cuma 45 juta orang. Jalan 3 hari baru ketemu satu kampung 50 orang. Jalan lagi 2-3 hari ketemu satu kampung 75 orang. Jadi isu security, safety, keamanan menjadi sangat kritikal di sana. Siapa yang mau mengamankan? Dulu nggak ada tentara polisi. Sekarang pun tentara polisi belum semuanya melindungi mereka. Oleh karena itu mereka melakukan perlindungan tersendiri melalui komunitas, yaitu one talk, satu bahasa, satu suku. Nah, mereka membuat sistem pertahanan itu di mana satu suku dipilih, nanti kepalanya namanya big man, dan setelah itu ada pengikutnya, masyarakat. Ada hak kewajiban di antara mereka. Kewajiban daripada big man, kepala suku, dia harus melindungi masyarakatnya dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakatnya. Mulai dari urusan tanah untuk wilayah untuk perburuan, mencari perempuan di sana susah, istri, anak kadang-kadang diculik oleh suku lain, maka big man akan melindungi mereka, berkumpul perang, kira-kira begitu. Nah, kewajiban hak daripada big man, ketika musyawarah dia memutuskan, maka semua harus ikut. Seperti itu. Dan sistem ini, ketertiban politik ini, political order ini sudah berlangsung ribuan tahun. Tiba-tiba kita reformasi tahun 2009, 2005 dilaksanakan pilkada langsung, diterapkan juga di Papua. Jadi ketertiban politik yang sudah berjalan kemudian diganti dengan sistem politik yang berbeda.
demokrasi one man one vote. Ini akan merusak ketertiban politik. Yang terjadi bukan political order, ketertiban politik, tapi political disorder, kekacauan politik. Nah, untuk mengatasi potensi kekacauan politik itulah maka dikenalkan sistem noken. Noken letas yang ditaruh di kepala itu, yang dirajut. Maka pemilihannya kalau ada 3 orang, Pak Bursa, Pak Dewa, misalnya berdua, itu noken digantung, dikasih nama Bursa Sanusi, Ratu Dewa. Setelah itu kepala suku akan berembuk, kita pilih semana sesuai dengan political order hak wajib mereka. Oke, semua Bursa ya, Bursa. Nah, maka yang dihilangkan sebetulnya adalah unsur kerahasiaannya. Karena diberikan surat suara, setelah itu dia akan masukkan surat suaranya suku yang sudah sepakat di Pak Bursa semua. Sehingga semua orang bisa melihat, ya sudah sesuai dengan musyawarah kita ya. Kalau seandainya dia masukkan ke Ratu Dewa, mati dia. Bisa dibunuh, dan berapa kali kejadian. Atau ya sudah dimarginalkan. Ketika dia punya masalah tanah wilayahnya diambil suku lain, istrinya diculik oleh suku lain, biarin aja. Tanggung jawab dia itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya sistem noken yang harus dilakukan adalah sistem noken tetap orangnya datang, tapi hanya unsur kerahasiaannya yang dihilangkan. Nah, yang terjadi sistem noken yang sekarang, perwakilan yang datang kepala suku, saya ada 10.000 anggota suku saya, minta surat suara 10.000, coblos rame-rame, termasuk petugas TPS-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya, TNI-nya, Polri, bantuin coblosin 20.000 itu supaya cepat, masukin di kotaknya Pak Bursa Sanusi, gitu. Dan ini akhirnya membuka potensi transaksional, potensi para kandidat untuk mengapproach dengan segala macam upaya kepada para big man ini. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan untuk mencari solusi, dan itu di Puncak Jaya itu gak clear-clear karena itu gampang dimanipulasi. Dan tadi KPUD-nya di tingkat semua tingkatan gak gampang. Pilkada ini adalah orkestrasi besar, melibatkan hampir 4 juta petugas di pemilu, hampir 4 juta, mulai atas sampai dengan TPS, pusat sampai dengan TPS. Menyamakan persepsi 4 juta ini untuk netral hampir impossible, hampir nggak mungkin. Karena bagi mereka, apalagi Pak Riti yang tingkat kecamatan, PPK, kemudian di tingkat TPS dan lain, mereka kan ad hoc. Yang dipilihnya ketika ada pilkada saja, 5 tahun sekali. Bagi mereka, kapan lagi nih panen 5 tahun sekali? Iya. Memilih anggota KPUD tingkat kabupaten, kota, apalagi PPK, itu sudah sama kayak pemilihan kepala daerah sendiri, naruh orang. Makanya nggak heran kalau seandainya Pak Ari bilang, kok berubah dari TPS ke distrik berubah? Ya beda lah. Ini yang bermain begini semua gimana? Iya. Nah, apa solusinya? Apakah perlu kita kembali ke DPRD yang seperti itu? Atau cara lain apa? Nah, inilah yang mungkin saya ingin melempar karena ini masih akan dikaji oleh DPR. Ini ada persoalan. Ada terlepas dari kelebihannya, ada persoalan-persoalan. Dan persoalan ini harus kita selesaikan agar kita bisa, tujuannya adalah memilih pemimpin yang baik dan pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Dia punya idealisme. Tujuannya saya kira election adalah yang utama adalah itu. Rakyat yang sejahtera, karena tujuan akhir pembentukan negara adalah untuk sejahtera dan keadilan rakyat. Apapun sistemnya, tujuan akhirnya adalah
rakyat yang sejahtera dan berkeadilan. Nah, persoalan ini sudah ada, kita ingin mencari solusi, dan ini nanti akan menjadi tugas pemerintah dan DPR. Lebih spesifik, ini ada dua orang di ruangan ini yang paling berkepentingan, saya selaku Mendagri dan Ketua Komisi 2 Pak Rifki, yang juga alumni UI. Iya. Jadi untuk UI kalau nanti pilkada yang ke depan nanti nggak bagus, ya boleh kan salahkan saya, tapi saya kan orang luar dari UI. Ya. Lebih bagus salahkan orang dalam gitu. Pak Riki, saya mohon dengan segala kerendahan hati, kiranya UII tadi sudah banyak kegiatan sosial, bantu bansos segala macam, fine. Tapi Pak Ari saya masih ingat kata-katanya, nanti di rekaman pasti ada. Kita siap untuk mengeluarkan gagasan. Itu yang saya tunggu. Gagasan dari UII menyelesaikan persoalan ini, supaya sistem kita bisa memilih pemimpin yang baik, yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Mohon maaf kalau kurang berkenan, mohon maaf kepada para senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.